Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Puspawardani dari kelas PGMI 4E nomor absen 24. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam yaitu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan kemampuan kebiasaan yang didapat manusia. Tujuannya yaitu kesadaran mengenai nilai-nilai dan norma-norma. Yang kedua, pentingnya waktu dan tempat, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga yaitu tahu akan sejarah yang benar-benar terjadi atau dengan benar, tidak hoax ya. Selanjutnya memasuki materi, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk poin yang pertama yaitu dakwah pada masa permulaan Islam. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun sering bertahanus di Gua Hiro. Gua itu terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW merenungi keadaan masyarakatnya. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang artinya yaitu untuk ayat yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Untuk ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya wahyu pertama kali menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah. Yang pertama, berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 3-4 tahun di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terletak di Bukit Sofa. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada tetangga, kerabat, serta sahabat terdekat. Di antaranya yang pertama, Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya. Yang ketiga, Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, Zaid bin Harisah, yaitu seorang budak. Untuk tantangannya, Nabi Muhammad ada 4 macam, yaitu yang pertama, tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau utusan Allah, maka mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki. Yang kedua, penguasa Mekah. Karena kaum Quraisy tidak ingin ada persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usahanya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW.
Mereka juga memperalat paman Nabi yang bernama Abu Thalib untuk memerintah pada Nabi Muhammad SAW supaya memberhentikan dakwahnya. Yang ketiga yaitu pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang pada siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mengapa? Karena berlangsungnya 8 tahun dan menimbulkan penderitaan bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Untuk poin yang terakhir, penyiksaan oleh pemilik budak dan kafir Quraisy pada para sahabatnya. Dalam berdakwah tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapat tantangan dari kafir Quraisy, tetapi para sahabatnya juga mendapat tantangan. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Fatimah bin Muhammad, yang kelima Ibnu Mas'ud, yang keenam keluarga Sumayyah, yang keenam Arqam bin Abil Arqam, dan ketujuh Bilal bin Rabah. Yang perlu kalian ingat, mengapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, mereka memiliki status sosial yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Untuk poin yang terakhir yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW tidak putus asa menghadapi kemarahan Abu Lahab. Beliau terus berdakwah selama kurang lebih 13 tahun. Lambat laun perjuangan Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil. Banyak pengikutnya berasal dari kaum wanita, para budak, dan orang-orang miskin. Merekalah yang sangat berusaha dan bersungguh-sungguh meyakini agama Islam. Mereka kukuh pendiriannya dan keyakinan, walaupun sering disiksa dan dianiaya oleh orang Quraisy dan majikan mereka. Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy, dan sesuai dengan janjinya, Abu Thalib selalu membelanya. Sekian dari video saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.